Ada dugaan kesalahan prosedur pembubaran massa kerusuhan yang diduga menjadi penyebab jatuhnya ratusan nyawa Aremania. Setidaknya 125 orang supporter Arema meninggal dunia dalam kerusuhan seusai pertandingan Derby Jatim, yaitu Arema versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kepolisian saat ini sedang mendalami kasus tersebut. Menurutnya, masalah penembakan gas air mata tim akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Satgas atau tim pengamanan yang melaksanakan tugas saat pertandingan. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, pembubaran massa supporter yang ricuh kemarin dilakukan menggunakan metode gas air mata. Hal itu semata dilakukan petugas untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan terhadap perangkat pertandingan, yaitu ofisial kedua tim sepak bola, yaitu Arema FC dan Persebaya Surabaya, yang saat itu menjadi sasaran amukan supporter. Lanjut Listio Sigit, semua itu akan menjadi bagian utuh dalam proses investigasi atas kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang tersebut yang hingga mengakibatkan korban jiwa. Investigasi akan dilakukan secara tuntas, baik dari penyelenggara, pengamanan, dan pihak-pihak yang perlu dilakukan pemeriksaan untuk menuntaskan peristiwa dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menerangkan kronologi kericuhan yang menyebabkan 125 orang korban tewas dalam kerusuhan seusai pertandingan Derby Jatim. Pertandingan pada malam hari itu berlangsung mulai pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Hasilnya kemenangan berpihak kepada Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 atas Arema FC. Permasalahan terjadi saat pertandingan tersebut berakhir. Supporter Arema FC yang selama ini mempertahankan kemenangan tanpa kalah selama 23 tahun, akhirnya merasa dipermalukan di kandang sendiri. Oleh karena itu, lanjut Niko, pihak aparat keamanan melakukan pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, aparat melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan dilakukan pertolongan yang ada di stadion dan dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Menurutnya, tidak semua massa supporter di dalam stadion tersebut melakukan aksi anarkis. Dari sekitar 40.000 orang massa, hanya sekitar 3.000 orang yang melakukan perbuatan tersebut. Niko juga berjanji pihaknya akan menindaklanjuti kondisi insiden tersebut agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam terhadap meninggalnya saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat-sahabat supporter dari Arema karena insiden besarnya saudara-saudara yang meninggal. Maka kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan, sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi yang menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Pada saat ini saya telah mengajak tim dari Mabes, dari Baris Krim Polri, Propam, kemudian Sob Polri, Pusdokes, Inavis, kemudian Puslapor untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan pendalaman terhadap investigasi yang kami lakukan. Untuk tahap awal, tim DPI sudah
bekerja untuk memastikan terkait dengan identitas korban yang meninggal, dan tadi hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di Dinkes baik kabupaten maupun kota terkonfirmasi sampai saat ini terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat ganda. Kemudian tentunya kami melakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DPI, kemudian tim penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas, dan nanti hasilnya akan kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Langkah-langkah saat ini sedang kita lakukan, termasuk pengumpulan data-data di TKP, CCTV untuk mengetahui secara lengkap, dan nanti tentunya perkembangan-perkembangan yang ada akan kita sampaikan. Yang jelas kami akan serius dan pengamanan saja. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.